Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai parameter analisis dan pemetaan resiko bencana yang daerah yang kami angkat adalah daerah Kutacane, Aceh Tenggara. Di sini kami beranggotakan saya, Leni, Fiona Yubida Sarwani, Winsyam Firdausi, Mahlil Maulida, Sri Mulyani, Kamila Umri, dan Deni Hardiansa. Sebelum saya menjelaskan mengenai parameter analisis dan pemetaan risiko bencana, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Untuk pelaksanaan analisis resiko bencana, di sini dapat kita lihat bersama bahwa R sama dengan H dikali F/C, yang dimana R merupakan risk atau resiko bencana, H merupakan hazard atau bahaya atau potensi bencana, dan F vulnerability atau kerentanan, dan C adalah kapasitas atau kapasitas. Adapun konsep analisis resiko bencana, di sini dapat kita lihat bersama bahwa siklus dan penanggulangan bencana yang pertama adalah bencana, yang kedua adalah pasca bencana, dan yang ketiga adalah pra bencana. Ada analisis resiko bencana, yang pertama adalah dan pengkajian bahaya, yang kedua adalah pengenalan penanganan, yang ketiga adalah analisis kerugian dampak bencana, yang selanjutnya adalah pilihan tindakan penanggulangan bencana, yang kedua penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas dan peran instansi. Berikut merupakan matriks analisis resiko bencana. Bencana yang di sini adalah bencana banjir, yang dimana frekuensi sebanyak 4, dampak dan akibat kerugian korban itu ada 4 dan 8, adapun luasan dampak ada 3, kapasitas ada 4, skor atau nilai keseluruhannya adalah 24 dalam kategori tinggi. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Mulyani. Terima kasih kepada Leni yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Jadi di sini kita akan membahas rencana penanggulangan bencana. Rencana penanggulangan bencana itu memiliki 4 faktor. Pertama ada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini suatu persiapan untuk perencanaan tentang tindakan pencegahan terhadap kejadian bencana dan kemungkinan kejadian bencana. Selanjutnya ada tanggap darurat. Kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban. Selanjutnya ada pencegahan mitigasi. Ini kegiatan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya seperti pembuatan peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, serta penanaman pohon bakau di sekitaran pantai, dan sebagainya. Selanjutnya ada pemulihan. Pemulihan ini hadir sebagai solusi komprehensif untuk membantu organisasi melakukan antisipasi dan penanggulangan terhadap bencana yang berpotensi mengganggu operasional sistem ilmu teknologi yang menunjang operasional bisnis penting dalam organisasi. Di sini juga ancaman bencana yang terjadi di Kutacane, Aceh Tenggara. Yang pertama ada banjir. Banjir di daerah Kutacane terjadi karena banyaknya sungai serta curah hujan tinggi, dan mereka juga sering membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor di daerah Kutacane terjadi karena banyak tebing-tebing dan penebangan pohon untuk pembangunan, serta perluasan lahan untuk pembangunan rumah. Yang ketiga ada gempa bumi. Kalau untuk gempa bumi di daerah Kutacane lebih ke faktor alam.
Tidak ada penyebab pasti seperti bencana tanah longsor dan banjir. Baik, untuk penjelasan materi terakhir akan dijelaskan oleh Min Syam Firdausi. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Saudara Leni. Komponen Desa Tangguh. Desa Tangguh merupakan sebuah organisasi. Dalam menjalankan Desa Tangguh tersebut, yang perlu dilakukan adalah yaitu pertama legislasi atau membentuk suatu organisasi atau kelembagaan yaitu Desa Tangguh. Selanjutnya perencanaan. Perencanaan ini adalah rencana-rencana yang akan dilakukan di dalam organisasi Desa Tangguh tersebut. Selanjutnya kelembagaan. Kelembagaan di sini dimaksudkan yaitu membentuk struktur-struktur di dalam organisasi tersebut seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya pendanaan. Di sini adalah untuk merincikan pendanaan yang akan dihabiskan untuk menjalankan organisasi tersebut, seperti anggaran dana dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di organisasi ini. Selanjutnya, pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas adalah memikirkan atau membuat hal-hal yang akan dilakukan ke depannya setelah organisasi ini dibentuk. Dan selanjutnya penyelenggaraan PB, yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di sini adalah untuk menjalankan program-program yang telah dibuat di dalam organisasi Desa Tangguh tersebut untuk dijalankan. Selanjutnya di sini peran masyarakat. Peran masyarakat di sini sebagai inisiator, sebagai perencana, dan sebagai pelaksana. Di sini dimaksudkan bahwa peran masyarakat adalah untuk membantu memikirkan bagaimana cara-cara untuk menanggulangi bencana tersebut. Karena semua itu untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, perubahan paradigma. Selama ini masyarakat selalu sebagai pihak yang diselamatkan atau ditolong. Harus dirubah menjadi penyelamat atau penolong. Dimaksudkan di sini yaitu seperti selama ini masyarakat hanyalah sebagai pihak yang selalu diselamatkan atau ditolong oleh badan-badan tertentu. Di sini paradigma yang harus diubah adalah masyarakat harus bisa menjadi penyelamat dan penolong bagi dirinya sendiri ataupun bagi lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, risiko bencana banjir. Kerugian yang ditimbulkan akibat banjir terhitung tidak sedikit, baik kerugian yang memakan korban jiwa maupun secara material. Peta resiko bencana. Di sini telah dijelaskan gambaran daerah sebelum terjadinya bencana banjir tersebut. Ini adalah Desa Lawi Sigala yang berada di Kecamatan Lawi Sigala, Kabupaten Aceh Tenggara. Dapat kita lihat pada kondisi desa tersebut memang sangat rawan terjadinya risiko bencana karena di sini sangat padatnya rumah-rumah penduduk dan ada juga sungai-sungai yang mengalir di antara pemukiman penduduk tersebut. Risiko bencana yang ditimbulkan dari kondisi perdesaan ini adalah sangatlah besar karena di sini merupakan jalan raya dan air bisa saja meluap ketika
curah hujan yang tinggi. Itu akan menyebabkan seluruh rumah warga hancur dan merusak akses warga-warga sekitar untuk melakukan kegiatannya karena merusak jalan raya yang ada pada desa tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Baik, Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih seluruhnya saya ucapkan kepada seluruh pemateri yang menyampaikan materi mengenai parameter analisis dan pemetaan resiko bencana banjir di daerah Kutacane, Aceh Tenggara. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan segala kekurangan kami mohon untuk dimaafkan. Sekian presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.